Malam yang mencekam. Pasar tradisional yang biasanya penuh tawa, berubah menjadi lautan jeritan dan tangisan. Pedagang kecil yang hanya ingin mencari makan, justru harus menerima pukulan dan luka yang tak pernah mereka bayangkan. Di balik kegelapan malam, ada suara lirih yang menusuk hati. Kami cuma cari makan, kok dipukul. Inilah kisah nyata yang menggugah, tentang bagaimana rakyat kecil terjebak di tengah bentrokan yang tidak mereka inginkan. Saksikan hingga akhir, dan rasakan setiap detik ketegangan yang mereka alami. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan komentar di bawah, berikan like sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Keramaian pasar tradisional di sudut kota itu mendadak berubah menjadi hiruk-pikuk yang mencekam. Para pedagang kecil yang sejak pagi sibuk menawarkan dagangan tiba-tiba terhenti. Tatapan mata mereka tertuju pada kerumunan yang mulai ricuh. Suara teriakan bersahutan dengan derap langkah orang-orang yang berlarian. Di sebuah lapak sayur, seorang pria parubaya bernama Maman mencoba menenangkan diri. Tangannya masih menggenggam timbangan besi, sementara keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia baru saja menerima uang dari seorang pembeli ketika sebuah suara keras membuat jantungnya berdegup kencang. "Awas, mundur!" teriak seseorang, diikuti suara benturan yang nyaring. Orang-orang mulai berdesakan, saling dorong, dan tak sedikit yang terjatuh. Barang-barang dagangan berserakan di tanah, terinjak oleh kaki-kaki yang panik. Maman mencoba menyelamatkan tumpukan cabainya, namun sebelum sempat berbuat banyak, sebuah pukulan keras mendarat di bahunya. Ia terhuyung, hampir jatuh. Matanya terbelalak, tidak mengerti kenapa dirinya yang hanya menjual sayuran tiba-tiba harus menerima kekerasan semacam itu. Tak jauh darinya, seorang ibu muda bernama Rini berusaha menggandeng anak perempuannya yang ketakutan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ia menunduk sambil melindungi kepala anaknya dari desakan massa. Tangis sang anak semakin menambah sesak suasana. Jeritan-jeritan memenuhi udara. Suara pedagang lain yang mencoba menyelamatkan dagangan bercampur dengan teriakan ketakutan. "Kami cuma cari makan, kok dipukul?" Terdengar lirih dari mulut seorang pemuda yang tergeletak dengan luka di pelipisnya. Bau keringat, debu, dan darah mulai mendominasi udara pasar yang biasanya penuh aroma rempah. Orang-orang tak lagi memikirkan dagangan mereka. Satu-satunya tujuan hanyalah bertahan, agar bisa pulang ke rumah dengan selamat. Namun situasi belum mereda. Justru semakin liar. Setiap detik terasa begitu panjang, seakan-akan waktu berhenti di tengah kepanikan. Dalam kekacauan itu, tak seorang pun tahu bagaimana semua ini bisa berakhir. Langkah-langkah berat terdengar semakin mendekat. Beberapa orang berseragam memasuki pasar dengan sorotan mata tajam. Mereka berteriak memberi perintah, namun suaranya justru menambah rasa takut di antara kerumunan. Pedagang kecil yang sudah ketakutan kini benar-benar kehilangan arah. Maman mencoba berdiri dengan tubuh yang masih terasa sakit akibat pukulan. Tangannya gemetar. Matanya mencari anak laki-lakinya yang tadi membantu menata sayuran. Namun sosok itu tak terlihat di antara ribuan wajah panik. Hatinya dicekam kecemasan yang semakin dalam. Rini pun merasakan hal serupa. Ia berhasil keluar dari kerumunan bersama anaknya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang pria tua terjatuh di dekat tumpukan buah. Pria itu menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan rasa sakit. Tak ada yang berani menolong. Semua hanya berlari menyelamatkan diri. Suasana semakin mencekam ketika suara benda keras beradu dengan aspal menggema. Beberapa lapak kayu ambruk, menimpa barang dagangan yang tersisa. Teriakan pilu terdengar dari seorang pedagang ikan yang kehilangan seluruh hasil tangkapannya hari itu. Air mata bercampur dengan air dari ember-ember ikan yang terbalik. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Farid mencoba merekam kejadian itu dengan ponselnya. Tangannya bergetar, namun ia tahu dunia harus melihat bagaimana rakyat kecil diperlakukan. Setiap detik rekaman menjadi saksi, meski ia sendiri harus menanggung risiko besar. Sebuah suara lirih kembali terdengar dari kerumunan. "Kami hanya cari makan. Kenapa harus dipukul begini?" Kalimat itu terucap berulang, seperti doa yang penuh rasa putus asa. Mereka bukan pemberontak, bukan perusuh,
hanya manusia biasa yang ingin hidup layak. Namun luka yang mereka dapatkan hari itu bukan hanya memar dan darah. Ada rasa takut yang menancap begitu dalam. Ada harga diri yang diinjak, membuat dada sesak. Luka itu tak terlihat, tapi jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang dialami fisik mereka. Pasar yang biasanya penuh tawa kini hanya menyisakan suara tangis dan teriakan. Seolah-olah seluruh denyut kehidupan berhenti, digantikan bayangan suram yang sulit terhapus dari ingatan. Malam turun perlahan, namun kegelapannya terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu jalan di sekitar pasar menyala redup, memantulkan bayangan orang-orang yang masih bertahan dengan tubuh lelah dan penuh luka. Sebagian pedagang duduk bersandar pada tembok, menatap kosong ke arah dagangan yang hancur. Maman akhirnya menemukan anak laki-lakinya, Sandi, bersembunyi di balik gerobak. Wajah bocah itu kotor oleh debu. Matanya sembab akibat menangis terlalu lama. Maman merengkuhnya dengan erat, seolah tak ingin kehilangan lagi. Namun pelukan itu tak cukup untuk menghapus rasa takut yang baru saja mereka alami. Rini memilih duduk di pinggir jalan, memangku anaknya yang tertidur karena kelelahan. Sesekali ia mengelus rambut putrinya, berusaha menenangkan hati yang masih berguncang. Di sampingnya, tas belanja yang sudah robek dibiarkan begitu saja, tak lagi penting dibanding keselamatan jiwa. Beberapa pedagang lain mencoba membersihkan sisa-sisa barang dagangan mereka. Ada yang memungut tomat busuk, ada yang mengumpulkan cabai yang berserakan. Meski kecil nilainya, bagi mereka setiap butir dagangan berarti harapan makan untuk esok hari. Di sudut jalan, Farid masih menggenggam ponselnya dengan tangan bergetar. Rekaman yang ia ambil kini diputar berulang. Wajah-wajah ketakutan, teriakan minta tolong, dan suara pukulan terdengar jelas. Ia menatap layar itu dengan rahang mengeras, sadar bahwa kebenaran ini tak boleh terkubur begitu saja. Namun ancaman masih membayangi. Bayangan orang-orang berseragam tampak mondar-mandir di kejauhan. Sesekali sorot senter menyapu jalanan, membuat mereka yang bersembunyi menahan napas. Tak ada yang tahu apakah malam ini akan benar-benar berakhir dengan tenang. Suara azan Isya berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Merdu namun penuh ironi, seolah mengingatkan bahwa di tengah kekacauan, Allah masih memanggil hamba-hambanya untuk kembali bersujud. Sebagian orang menunduk, menitikan air mata tanpa suara. Tetapi jauh di lubuk hati, ketakutan itu belum juga sirna. Setiap langkah, setiap suara kecil, terasa seperti ancaman baru. Malam itu, kegelapan bukan hanya datang dari langit, melainkan juga dari hati yang dipenuhi cemas dan luka. Fajar mulai menyingsing. Sinarnya perlahan menembus celah-celah atap pasar yang hancur. Kabut tipis masih menggantung di udara, menyelimuti suasana muram yang belum benar-benar berakhir. Bau anyir darah bercampur dengan aroma sayuran busuk, menjadi saksi bisu dari malam panjang yang penuh ketakutan. Maman berdiri dengan tubuh letih, memandangi lapak sayurnya yang porak-poranda. Sandi duduk di sampingnya, memeluk lutut sambil menunduk. Mereka tidak banyak bicara, hanya dia menatap sisa kehidupan yang harus kembali disusun dari awal. Rini berjalan pelan melewati puing-puing kayu lapak yang patah. Anak perempuannya masih tertidur di gendongan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada lagi suara teriakan yang mengejar. Langkahnya berat, seakan setiap jejak meninggalkan beban yang sulit dihapus. Farid berdiri di persimpangan jalan, ponselnya masih dalam genggaman. Rekaman malam itu kini tersimpan rapi. Wajahnya terlihat tegas, meski matanya masih merah menahan emosi. Ia tahu rekaman itu adalah satu-satunya bukti, meski ia sendiri belum tahu akan dibawa kemana. Para pedagang perlahan kembali mengatur diri. Ada yang mencoba membangun lapaknya dengan kayu seadanya. Ada yang sekadar duduk termenung menatap kerugian. Tak ada tawa, tak ada tawar-menawar, hanya kesunyian yang menyelimuti pagi itu. Di kejauhan, suara sirine samar terdengar, lalu menghilang di telan udara. Tak ada yang berani mendekat atau mencari tahu. Mereka hanya saling berpandangan, seolah sepakat bahwa diam adalah satu-satunya cara bertahan. Langkah-langkah kecil terdengar di jalan becek. Seorang anak kecil berlari sambil membawa bola plastik usang.
Tawanya pecah sebentar, memecah keheningan. Namun suara itu segera tenggelam kembali, kalah oleh bayangan gelap yang masih menyelimuti hati orang-orang dewasa di sekitarnya. Hari baru telah datang, tetapi luka semalam tetap tertinggal. Luka yang tidak hanya melekat di tubuh, melainkan juga di jiwa. Dan bagi mereka yang ada di pasar itu, kenangan pahit tersebut akan selalu menjadi bagian dari hidup yang sulit untuk dilupakan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, semata-mata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa terhanyut dengan kisahnya, silakan tinggalkan komentar, berikan like, dan jangan lupa subscribe agar selalu mendapat update cerita terbaru.